kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku Channel pada hari ini Sabtu 22 Maret tahun 2025. Pada hari ini kita akan berdoa bersama dipimpin oleh Suster Maria Magda PRR dan saya Suster Maria Joyce PRR akan membawakan renungan yang akan diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Marilah kita siapkan hati, kita mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya,
Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian dan tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatinya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengannya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat doa kekuatanku. Bacaan suci hari ini berceritakan kepada kita tentang kisah seorang anak yang hilang, yang meninggalkan kehangatan kekeluargaannya, kehangatan di rumahnya, memilih cara hidup yang dipilihnya sendiri, dan pada akhirnya ia menyadari kesalahannya
dan memilih untuk kembali pulang. Dan kisah ini juga bercerita tentang besarnya kasih seorang bapa yang menerima kembali anaknya untuk bergabung kembali di dalam rumahnya. Anak kecil, anak bungsu ini meminta harta warisan yang harus menjadi bagiannya. Ia kemudian diberikan warisan yang sesuai dengan apa yang menjadi bagiannya. Persoalannya ialah ia kemudian menjual semua harta warisan yang diberikan bapaknya. Kemudian ia pergi jauh dan hidup berfoya-foya. Ia meninggalkan kehangatan kasih seorang bapa, juga kasih seorang kakak yang selalu ada bersama dengannya. Di sana ia memilih untuk menghamburkan uangnya, menghabiskan kekayaannya, dan hidup seturut kehendaknya sendiri. Ketika apa yang dimilikinya habis, timbullah bencana alam di daerah itu, dan ia pun hidup melarat. Ia kemudian menjadi penjaga babi. Dalam situasi yang demikian, ia kemudian menyadari betapa nikmatnya, betapa baiknya berada di rumah Bapa, berada dalam kehangatan keluarga, persaudaraan bersama dengan sang ayah juga kakeknya. Karena itu ia membangun niat untuk kembali ke rumah itu, rumah yang selalu memberikan suasana yang hangat juga kegembiraan baginya. Karena itu ia pun kembali ke rumah Bapa itu, ke rumah bapaknya, dan menjumpai bapaknya untuk meminta maaf dan meminta untuk bisa diizinkan tetap mengambil bagian, tetap menjadi bagian dalam keluarga itu, meskipun sebagai seorang pelayan. Namun, apa yang dipikirkannya ternyata berbeda. Ayahnya ketika melihatnya, segera berlari mendapatinya. Ayahnya kemudian memeluknya dan juga memerintahkan kepada para pelayan untuk mengganti pakaiannya dengan yang indah, mengenakan cincin, mengenakan sepatu, juga membuat pesta, merayakan kepulangannya. Sang ayah yang telah menantikan kedatangannya bersuka cita karena anaknya yang hilang telah kembali berada bersama-sama dengannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, anak yang hilang merupakan gambaran dari diri kita. Kita seringkali harus memposisikan diri kita sebagai seorang anak yang hilang, yang jauh dari rumah Bapa. Kehilangan kita, kejauhan kita, bisa kita nampakkan dengan cara hidup kita, dengan gaya pikiran kita, dengan perasaan, tutur kata, perbuatan, atau pola hidup kita yang tidak searah dengan keluarga kita, atau dengan masyarakat, ataupun di dalam lingkup gereja. Kita seringkali memilih keinginan kita dengan apa yang kita kehendaki. Kadangkala kita berselisih paham dan kita meninggalkan apa yang harusnya menjadi keluarga kita, apa yang seharusnya menjadi kehangatan bagi kita. Kita meninggalkan hal tersebut dan memilih cara hidup sendiri. Akan tetapi kita bersyukur bahwa di dalam gereja Katolik kita diberi kesempatan untuk senantiasa menyadari keberadaan kita, teristimewa hal-hal yang membuat kita jauh dari lingkungan kita, dari keluarga kita, dari masyarakat, dari lingkungan gereja, yang juga pada akhirnya membuat kita jauh dari Allah. Dan kita bisa belajar dari si anak bungsu untuk berani pulang, untuk kembali ke rumah yang memberi kehangatan bagi kita. Kita diajak untuk memiliki kerinduan untuk kembali kepada Allah Bapa di surga yang selalu menanti kita dengan tangan terbuka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, selain gambaran anak yang hilang, kita juga perlu mempelajari sikap dari seorang bapa yang diceritakan dalam kisah ini. Kita tentunya yakin bahwa gambaran atau cerita dari tokoh bapa ini merupakan perwujudan dari Allah kita. Allah yang kita imani ialah Allah yang Maha Rahim, yang Maha Belas Kasih, yang selalu menantikan kepulangan kita.
Kita bersyukur kita memiliki Allah yang Maha Rahim ini. Allah yang Maha Rahim selalu menantikan pertobatan kita, menantikan kita untuk kembali ke rumah, kembali ke dalam kehangatan persaudaraan, juga kasih yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, selain kita mengagumi kebesaran Allah kita mengagumi belas kasih Allah kita juga diajak untuk mempelajari sikap seperti seorang Bapa ini. Sikap yang mana selalu menerima dengan tangan terbuka orang-orang yang menjauh dari kita. Sikap yang mau merangkul orang-orang yang bersalah, yang memiliki tolak pandang yang berbeda dengan kita. Kita pasti menyadari bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga kadang-kadang sebagai seorang anak yang hilang, yang menjauh dari lingkungan kita, yang menjauh dari arah yang seharusnya, dan kita diterima dengan baik ketika kita meminta untuk pulang, kita menyadari kesalahan kita meminta maaf, orang-orang pasti menerima kita dengan baik. Demikian halnya dengan kita. Ketika ada yang berseberangan dengan kita, ada yang memilih meninggalkan kita pasti merasa sedih. Akan tetapi, kisah inspiratif tentang sosok si Bapak ini mengajarkan kita untuk kembali merangkul orang-orang yang menjauh dari kita, merangkul orang-orang yang telah pergi dari kita, yang berseberangan dengan kita, yang bertolak belakang dengan kita. Kita diajak untuk memeluk kembali mereka, untuk menerima kembali mereka di dalam kesatuan hidup kita, baik itu di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat, maupun di lingkungan gereja. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan untuk kisah yang inspiratif ini, juga untuk ajaran-ajaran gereja yang penuh kasih, yang menginginkan kita selalu mendahulukan kasih terhadap sesama kita. Semoga Allah Bapa memampukan kita untuk menyadari kasih itu, untuk selalu berlaku kasih terhadap sesama, juga untuk kembali kepada kasih itu sendiri. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, anak-anak dalam keluarga, dan juga pendidikan baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Orang-orang yang selalu kita ingat dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat doa kekuatanku, telah hadir dan bergabung bersama dengan kami dalam doa bersama pada hari ini. Sampai jumpa lagi di hari esok, dan kami akan selalu hadir menyapa setiap hari. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang
Engkau